إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين أما بعد Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di bahagian awal pada surah Al-Muddathir, di mana pada surah ini terutama di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa wasiat penting kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana melalui surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan peringatan secara terang-terangan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan, bukan kabar gembira, karena keadaan kufar Quraisy pada waktu itu atau keadaan manusia pada saat itu bergeliman di dalam kemaksiatan, dan ketika suatu kaum bergeliman dalam kemaksiatan, maka yang paling tepat disampaikan kepada mereka itu adalah peringatan-peringatan. Meskipun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang lain beliau juga menyampaikan kabar gembira. Jadi ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini dengan metode berupa peringatan-peringatan, dan ada kalanya juga beliau menyampaikan agama yang mulia ini melalui kabar-kabar yang menggembirakan. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan itu firman Allah Subhanahu wa taala, "War-rujza fahjur." Ar-rujza, sebagian di antara ahli qiraah membacanya ar-rijza, ini maknanya adalah berhala-berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dan juga diperintahkan kepada para sahabat yang telah memeluk agama Islam pada saat itu untuk menjauhi berhala-berhala. War-rujza fahjur, dan tafsiran yang lain dari ar-rujza itu adalah a'malus syarr, perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi tafsiran yang kedua ini maknanya lebih umum dan menyeluruh. Amalan-amalan yang buruk tentunya masuk di dalamnya menyembah kepada berhala atau melakukan kesyirikan. Dan perintah war-rujza fahjur, berhala-berhala dan amalan-amalan buruk tinggalkanlah. Ini adalah konsekuensi daripada keimanan seseorang. Ketika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di antara tuntutan daripada dua kalimat syahadat tersebut adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membenci kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala membenci pelaku kesyirikan, maka
kita pun wajib membencinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membencinya. Dan inilah yang akan menguatkan keimanan seseorang. Ketika seseorang mampu menselaraskan rasa cinta dan bencinya sesuai dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menguatkan dan mengokohkan keimanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, "Awthaqu qural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat pengikat keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, wala tamnun tastakthir, dan janganlah menyebut-nyebutkan kebaikan sehingga engkau merasa telah banyak melakukan kebaikan. Ini wasiat yang berikutnya yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya wasiat ini juga tertuju kepada umatnya, tertuju kepada kita semua. Dan wasiat-wasiat awal yang Allah sampaikan kepada nabinya ini adalah wasiat-wasiat yang sangat penting, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan dakwah beliau, di mana wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kunci-kunci keberhasilan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan agama yang mulia ini. Dan sudah sepatutnya bagi siapa saja di antara kaum muslimin yang memposisikan dirinya sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah untuk memperhatikan wasiat-wasiat ini. Wala tamnun tastakthir, la tamnun 'alan nas bima asdaita ilaihim minan ni'am ad-diniyah wad dunyawiyah. Jangan menyebut-nyebut kebaikan yang engkau berikan kepada manusia, baik itu kebaikan yang berkaitan dengan perkara agama ataupun kebaikan yang berkaitan dengan perkara dunia. Ketika kita pernah mengajari seseorang berkaitan dengan urusan agama, mengajari mereka mengaji misalnya, atau mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama, maka kita tidak boleh untuk menyebut-nyebutnya kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ketika kita menyebut-nyebut kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka kita akan merasa memiliki banyak kebaikan kepada orang tersebut, sehingga akibatnya kita akan ditimpa dengan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu al-ujub. Wa tara lakal fadlu alaihim bi ihsanika. Engkau akan melihat bahwa engkau telah melakukan kebaikan yang sangat banyak kepada orang tersebut. Nah, bagaimana yang mesti kita lakukan ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain? Sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, bal ahsin ilan nasi mahma amkanak wansa indahum ihsanak. Berbuatlah kebaikan kepada orang lain semaksimal kemampuan yang engkau miliki, wansa indahum ihsanak, dan lupakanlah kebaikan itu. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kita lupakan kebaikan itu, dan itulah yang menunjukkan tanda ketulusan dan keikhlasan kita. Karena ketika kita tidak melupakannya, suatu ketika orang yang kita perlakukan dengan baik, orang yang kita bantu, melakukan hal-hal yang tidak kita senangi, maka hal itu akan mempengaruhi kondisi dan keadaan hati kita. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan ini, wala tamnun tastakthir, benar-benar beliau ditata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menyampaikan kebaikan, baik itu berupa kebaikan mengajarkan agama Islam ataupun kebaikan-kebaikan yang lain,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terpengaruh oleh sikap dan tindakan oleh orang-orang yang telah diperlakukan dengan baik oleh beliau. Karenanya kita baca di dalam sejarah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama yang mulia ini, maka sebagian besar orang-orang kufar Quraisy yang tadinya sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik sangat membenci beliau. Tetapi di dalam hal kepercayaan, ketika mereka melakukan safar, ketika orang-orang kufar Quraisy melakukan safar, mereka masih mempercayakan titipan-titipannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menerima titipan itu. Nabi tidak terpengaruh oleh sikap mereka yang membenci beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengamankan dan menjaga titipan-titipan itu. Meski sebagian yang menitipkan tersebut adalah orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib selain ditunjuk untuk menempati tempat tidur beliau, beliau juga diamanahi, Ali bin Abi Thalib juga diamanahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan titipan-titipan yang masih sangat banyak pada beliau. Menunjukkan bahwa beliau tetap berbuat baik meskipun orang yang diperlakukan dengan baik itu membalas dengan sesuatu yang sangat buruk. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai pada tingkatan tersebut? Karena beliau berbuat baik bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain Allah memerintahkan kepada beliau, idfa billati hiya ahsan. Balaslah perlakuan buruk yang mereka lakukan dengan yang lebih baik. Dan apa yang dihasilkan dari cara berinteraksi demikian, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sekiranya ada permusuhan kepada orang yang engkau diperlakukan secara buruk lalu engkau membalasnya dengan yang lebih baik, maka pada akhirnya mereka akan berbalik sangat mencintaimu. Dan itulah yang terjadi pada beberapa sosok yang pada akhirnya masuk Islam padahal sebelumnya sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah-sejarah para sahabat bagaimana proses mereka memeluk agama Islam, maka kita akan dapatkan mereka memeluk agama Islam di antara sebab terbesarnya itu adalah akhlak dan tauladan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau berbuat baik tidak ada yang memotivasinya kecuali karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak peduli, tidak mempedulikan apa respon dari orang yang diperlakukan dengan baik tersebut. Apakah dia membalas dengan kebaikan atau dengan yang lain, beliau tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Yang menjadi fokus perhatian beliau adalah bagaimana beliau melaksanakan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Sa'di rahimahullah menekankan wansa indahum ihsanak. Lupakan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, ada orang yang kita bantu, maka lupakan seolah-olah kita belum pernah berbuat baik kepada orang tersebut. Wansa indahum ihsanak. Karena kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, suatu ketika jika orang tersebut berbuat buruk kepada kita, maka kadang tanpa kita sadari kita menyebut-nyebutkan, kita mengingat-ingat dan menyebutkan bahwa kita telah berbuat baik kepada dia. Kita katakan kepadanya, kenapa engkau bersikap demikian padahal saya telah memberikan ini dan ini. Maka ini yang disebut dengan al-minnah, ini yang disebut dengan yang dilarang di dalam ayat ini, wala tamnun tastakthir. Dan ini yang akan merusak nilai daripada amal kebaikan yang kita lakukan. Yang awalnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang
besar disebabkan oleh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, tapi disebabkan kita mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan, maka amalan kita terhapus oleh keburukan yang kita lakukan tersebut. Waj'al wa la tatlub ajrahu illa min Allah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan mengharap dan meminta ganjaran dari orang itu, tapi mintalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang akadnya bukan jual beli, ya, berbeda dengan jual beli, sewa menyewa. Memang akad awalnya itu adalah akad untuk mendapatkan imbalan. Tetapi dalam akad-akad yang berupa kita memberikan hibah, kita memberikan wakaf, kita bersedekah, kita membantu orang lain secara cuma-cuma, maka jika awalnya, ya, niat awalnya itu adalah untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma, maka jangan pernah terpikir untuk kita meminta ganjaran dari orang tersebut, ya. Dan ini sangat dibutuhkan bagi siapa saja yang memposisikan dirinya sebagai da'i ilallah, kepada orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang diharapkan itu adalah ganjaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu ditegaskan dan Allah perintahkan kepada para nabi untuk menegaskannya. Di dalam surah Asy-Syu'ara itu diulang-ulang, "Qul ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah." Katakanlah, aku tidak mengharap ganjaran dari manusia, in ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya ganjaranku itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut akan terhindar dari tuduhan. Akan terhindar dari tuduhan, oh dia ini melakukan hal tersebut hanya karena ingin mendapatkan ganjaran dari manusia. Dia melakukan kebaikan tersebut hanya karena ingin mendapatkan simpati dari manusia, hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW sejak awal, ya, menyatakan dirinya bahwa apapun yang beliau lakukan berkaitan dengan menyampaikan agama, beliau tidak punya tujuan sedikit pun berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, ya, sehingga orang sulit untuk menolak apa yang beliau sampaikan, karena tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebab Nabi SAW menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan, tidak ada tujuannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongannya, bukan untuk kepentingan kerabatnya, tapi murni untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasiat yang selanjutnya, wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Perintah bersabar di sini masih berkaitan dengan perintah-perintah yang sebelumnya, ya, itu kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini adalah wasiat dan perintah yang sangat berkaitan dengan wali rabbika fasbir. Kenapa? Karena perintah-perintah yang sebelumnya itu tidak akan mungkin dapat diwujudkan, apalagi diwujudkan secara istiqamah, kecuali jika orang tersebut memiliki kesabaran. Jadi kesabaran itu merupakan kunci dari semua kebaikan. Ya, karenanya Allah menyebutkan lebih awal ketika Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah mendahulukan sabar daripada salat untuk menunjukkan bahwa orang yang bisa salat itu adalah orang yang memiliki kesabaran. Jadi salat saja yang merupakan perintah yang sangat penting dalam agama, itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali memiliki kesabaran. Demikian pula perintah-perintah yang lain, apapun kebaikan tersebut, dia membutuhkan kepada yang namanya kesabaran. Karena setiap kebaikan itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh salah satu daripada sifat hawa nafsu kita.
Dan yang kedua, setiap kebaikan itu pasti syaitan tidak menginginkan anak keturunan Adam melakukannya. Sehingga disinilah ya, pentingnya namanya kesabaran. Kita harus bersabar dalam mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita harus bersabar dalam melawan godaan dan rayuan syaitan. Dan kesabaran ya, kesabaran yang sesungguhnya itu adalah kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesabaran karena seseorang ingin mendapatkan simpati dari manusia. Ya. Bisa saja orang bersabar disebabkan oleh motivasi tersebut. Ya. Ada orang misalnya dia memberikan bantuan ya, karena dia menginginkan sesuatu dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dia bisa bersabar ya, 1-2 hari, beberapa bulan dia bersabar memberikan bantuan itu karena ada yang ingin dia dapatkan. Tetapi setelah terpastikan bahwa yang ingin dia dapatkan itu tidak mungkin dia dapatkan, maka ada kemungkinan dia berhenti di dalam melakukan kebaikan itu ya, karena yang dia targetkan adalah sesuatu yang sangat sementara dan dia sudah tahu dia tidak akan dapatkan hal itu. Akhirnya dia berhenti dari melakukan kebaikan tersebut. Sama juga dengan peringatan-peringatan yang sebelumnya, qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalau bukan didorong oleh kesabaran untuk mencari keridhaan Allah, maka akan berhenti. Jadi kalau seorang misalnya memberikan peringatan, berdakwah kepada Allah hanya untuk urusan duniawi, maka ketika yang duniawinya telah didapatkan, bisa jadi dia akan berhenti berdakwah. Atau bisa saja dia akan berdakwah tapi tidak lagi berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berdakwah kepada urusan-urusan duniawi. Kelihatannya dia berdakwah ke jalan Allah, tapi pada hakikatnya dia sedang tidak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali rabbika fasbir. Nah, bagaimana mewujudkan yang namanya wali rabbika fasbir? Bagaimana mewujudkan bersabar karena Allah? Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, ihtasib bisabrik. Carilah pahala melalui kesabaran yang engkau lakukan. Jadi motivasi kita di dalam bersabar itu adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dengan kesabaran tersebut. Yang terbayang dalam pikiran kita di saat kita berat melakukan suatu kebaikan itu adalah kita ingin mendapatkan pahala. Sebagaimana orang bersabar dalam bekerja, keluar di pagi hari jam 7, banyak kerumitan, kesulitan di rumah, tapi dia harus tetap keluar jam 7. Dia bersabar. Padahal sebenarnya masih banyak yang harus dia tuntaskan di rumahnya. Tapi dia bersabar, dia tinggalkan semua itu, dia keluar berangkat ke tempat kerjanya jam 7. Dia sudah sangat ingin pulang istirahat setelah zuhur, tapi ternyata jam kerjanya sampai jam 5. Dia bersabar dengan hal itu semua. Kenapa? Karena ada yang ingin dia dapatkan. Ya, ada ganjaran yang ingin dia dapatkan sehingga dia mampu bersabar. Nah, seperti itu juga ketika kita mengharapkan kebaikan. Ya, ketika kita bersabar karena Allah, itu karena kita yakin ada ganjaran yang kita dapatkan. Yang membedakan kenapa kadang kita mudah bersabar dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan duniawi, karena ganjarannya nyata, ganjarannya sudah terlihat setiap akhir bulan atau awal bulan terlihat ganjarannya. Sementara yang berkaitan dengan dengan janji Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran itu masih ghaib. Sehingga yang menentukan di sini adalah keimanan dan keyakinan kita. Kalau seorang itu yakin, maka dia akan mampu bersabar di dalam menghadapi tantangan, di dalam melakukan setiap kebaikan. Dan inilah yang penting untuk kita hadirkan di saat kita misalnya hadir di dalam majelis ilmu, di saat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, amalan-amalan yang tidak ringan. Tetapi kenapa kita bisa melakukan amalan yang tidak ringan tersebut? Karena ada motivasinya. Motivasinya apa? Ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita
melakukan suatu kebaikan dengan harapan mendapatkan ganjaran dari Allah, maka itu adalah bukti keimanan. Kenapa? Karena ganjarannya belum terlihat. Kenapa kita percaya? Karena kita beriman akan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Syekh Sa'di, ihtasib bisabrik. Ya, carilah, jadikanlah pahala sebagai tujuan ketika engkau bersabar. Maka orang tersebut akan bertahan di dalam kesabaran. Karena siapa saja ketika harapannya itu adalah pahala dari Allah, hal-hal yang dijanjikan oleh Allah menjadi motivasi dia di dalam melakukan kebaikan, pasti dia tidak akan kecewa. Pasti tidak akan kecewa. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti terpenuhi. Ya, ketika dia melakukan sesuatu tetapi yang dijanjikan oleh Allah belum dia lihat, dia tidak akan putus asa karena dia yakin pasti suatu saat Allah akan mewujudkan apa yang dia janjikan. Sehingga dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtasib bisabrik waqsid bihi wajh Allah. Ya, dan jadikanlah wajah Allah sebagai tujuan. Ya, ketika bersabar, jadikanlah Allah sebagai tujuan dari kesabaran yang kita lakukan. Jadi bukan karena faktor yang lain. Kadang ada orang bersabar karena perkara dunia. Ya, ketika misalnya ada seorang pemuda ingin melamar seorang wanita, ya, dia bersabar, ya, dia bersabar pada amalan-amalan tertentu agar dia diterima oleh orang tua wanita tersebut. Nah, ketika dia tidak berubah, ya, bisa saja awalnya seperti itu dan Allah memberikan taufik, kemudian mendapatkan petunjuk, dia bersabar karena Allah. Tetapi kalau dia tidak punya niatan untuk berubah, maka kita akan lihat setelah itu akan terjadi perubahan. Ya, setelah dia diterima, setelah menikah akan terjadi perubahan. Kalau sabarnya di dalam melakukan ketaatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hal yang bisa kita lihat ya di beberapa tempat, misalnya di beberapa tempat-tempat belajar, ya, terutama tempat belajar yang memberikan fasilitas yang luar biasa kepada mahasiswanya, digratiskan, kemudian diberikan beasiswa setiap bulannya dengan jumlah yang besar. Ketika mendaftar sangat bersemangat, bersabar, ya, bahkan melakukan upaya agar bisa diterima, menunggu dosen berjam-jam supaya dia bisa diterima di tempat itu. Tapi setelah diterima dan dia telah mendapatkan beasiswa setiap bulan, justru kadang tidak masuk kuliah. Nah, ini kembali kepada kenapa dia bisa bersabar di awal, tapi setelah dia dapatkan akhirnya hilang kesabarannya. Nah, disinilah pentingnya untuk kita menjaga kesabaran itu. Ya, atas dasar apa kita bersabar? Apakah atas dasar mencari pahala di sisi Allah atau hanya karena urusan-urusan dunia? Kalau hanya urusan dunia maka pasti kesabarannya ada batasnya. Ini yang disebut dengan kesabaran ada batasnya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan urusan motivasi bersabarnya urusan dunia, maka disitulah sabar itu ada batasnya. Tetapi kalau mengharapkan ridha Allah, maka tidak ada batasnya. Ya, tapi kita tidak pungkiri bahwa kesabaran itu juga naik turun. Ya, sebagaimana juga keimanan dia naik turun. Ya, tetapi kita bersyukur karena di dalam agama kita ada ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan seperti salat 5 waktu, kemudian salat-salat sunnah yang mengiringinya, kita berwudu. Wudu itu adalah ibadah. Ya, melalui ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan, di sanalah kita memperbaharui keimanan kita memperbaharui kesabaran kita, sehingga meskipun ada kalanya turun, kita bisa menaikkannya kembali. Ketika dia lemah, kita bisa menguatkannya kembali melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.